Hari ini sedang viral video tentang Rizik Syihab yang secara terang-terangan menantang berperang orang pribumi setelah bulan suci Ramadan nanti. Kemudian ada juga sebuah kejadian di daerah Palu di Sulawesi. Beberapa orang melakukan demo terkait tentang seorang Habib yang diajukan sebagai pahlawan nasional, namun faktanya ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya, menantunya Rizik Syihab bernama Hanif Atos juga memberikan orasi dalam sebuah ceramah yang intinya ingin menangkap seorang Kiai Nusantara bernama Gus Fuad Pleret. Atau tidak? Makanya kita nggak mau tahu nih saudara, kita nggak mau tahu. Kita minta supaya Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua supaya dipenjara, dihukum seberat-beratnya saudara. Setuju? Setuju? Karena kalau ngina guru tua bukan hanya ngina beliau, bukan hanya ngina keluarganya, tapi ngina masyarakat Sulawesi, saudara. Karena beliau guru di Sulawesi, menghina masyarakat Indonesia Timur, bahkan menghina bangsa Indonesia, bahkan menghina umat Islam, saudara. Makanya ini kalau nggak ditangkap nih yang model begini, ini yang bakal ngerusak kebinekaan kita, betul atau tidak? Betul. Dan yang model begini, yang ceramah begini, yang harusnya lebih dulu ditangkap. Jadi itu ya. Kalau kita lihat belakangan ini, klan Ba'alwi atau klan Habib justru makin pongah dan makin arogan. Dia tidak merasa malu, apalagi merendah, apalagi menghormat kepada kiai dan ulama Nusantara. Tapi sebaliknya, malah makin arogan dan makin berani dan makin masif menebarkan propaganda. Kalau kita simak, apa yang terjadi terkait tentang seorang Habib di Palu yang notabene adalah keturunan imigran dari Yaman, kemudian Gus Fuad dalam podcastnya menolak jika si Habib tersebut dijadikan pahlawan nasional, itu adalah suara yang memang seharusnya disuarakan dan suara yang memang seharusnya diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya si Habib yang dimaksud dalam video Gus Fuad memang tidak layak dan tidak pantas menjadi pahlawan nasional. Kalau misalnya dijadikan pahlawan keluarga, mungkin masih bisa, tapi hanya untuk keluarga mereka saja. Tapi kalau untuk pahlawan nasional, semua itu butuh kriteria dan butuh penilaian yang luas. Jadi tidak bisa serta-merta, misalnya seseorang mempunyai keluarga besar kemudian mengangkat leluhurnya untuk menjadi pahlawan. Itu tidak bisa. Kalau menjadi pahlawan keluarga mungkin bisa, tapi kalau menjadi pahlawan nasional itu tidak semudah itu. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat perkembangan tentang polemik nasab, ya sebenarnya kita itu orang pribumi Nusantara itu dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, mendukung kepada keluarga Ba'alwi atau mendukung pada kiai dan ulama Nusantara. Karena kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, para Ba'alwi adalah hanya untuk membela klan mereka saja. Silakan Anda cek di video atau dimanapun kelakuan mereka. Apa pernah mereka itu membela kiai Nusantara? Tidak pernah. Yang mereka bela adalah keluarga mereka. Yang mereka bela adalah sesama Habib. Artinya mereka dalam menjalani hidup di Indonesia, mereka itu tidak berpedoman kepada kebenaran, tapi berpedoman kepada kekeluargaan. Ketika keluarganya melakukan sesuatu hal yang sebenarnya salah, tapi bagi mereka tetap harus dibela dan diperjuangkan. Dan sebagaimana yang terjadi sekarang ini, yang lagi ramai sekarang ini tentang seorang Habib bernama Habib Jufri atau siapa, saya kurang hafal, di daerah Palu, yang notabene tidak layak menjadi pahlawan nasional, tapi dipaksakan untuk dijadikan pahlawan nasional. Kemudian orang Nusantara, orang Indonesia menjadi bertanya-tanya, kenapa para imigran dari Yaman yang dulu menjadi anteknya penjajah kok sekarang malah dijadikan pahlawan nasional? Ini kan sebuah ide yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Dan kalau kita lihat reaksinya si Rizik Syihab, Hanif Atos dan Habib-Habib yang lain sama, mereka tetap mendukung si Habib tersebut untuk dijadikan pahlawan nasional. Artinya mereka ini memang hanya membela keluarga, tidak membela kebangsaan, tidak membela kebenaran. Dan kemudian tentang terkait ajakan Rizik Syihab untuk mengajak perang kepada orang pribumi Nusantara, bahkan mengatakan monyet kepada orang-orang Nusantara, dan katanya menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan segala macam peralatan mulai dari golok, dari senjata dan lain sebagainya, dan untuk berperang di masa setelah Ramadan, itu tentu saja orang Nusantara sangat siap
Karena kita orang Nusantara, orang Indonesia tidak pernah memulai untuk berperang. Tapi ketika keturunan imigran dari Yaman seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan mau mengajak perang dan mereka benar-benar gentle, harusnya mereka itu maju bersama klan mereka saja. Tapi apa yang sering terjadi, mereka tidaklah berani maju untuk berperang, tapi yang dijadikan korban adalah orang-orang pribumi Nusantara. Dan itu adalah salah satu trik yang sering mereka lakukan dari sejak zaman penjajahan hingga sekarang, yakni trik adu domba. Agar mereka tetap selamat, tapi yang menjadi korban adalah orang pribumi Nusantara. Makanya ketika si Rizik Syihab berulang kali mengatakan asah golok kalian, asah parang kalian, ayo berperang dan lain sebagainya. Nanti kalau benar-benar perang, Rizik Syihab itu tidak mungkin akan berani maju di depan. Pasti yang dikorbankan adalah anak buah yang notabene mereka itu adalah orang pribumi Nusantara, mereka bukan klan Ba'alwi. Jadi triknya seperti itu. Maka bagi Anda semua, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Anda itu jangan mau dan jangan sekali-kali terprovokasi oleh ajakan Rizik Syihab untuk berperang. Karena kalau benar-benar perang, otomatis Anda itu hanya akan dikorbankan. Kemudian Anda dijanjikan akan mendapat surga karena membela cucu Nabi, karena Anda mati syahid dan lain sebagainya. Yang artinya Anda itu cuma dijadikan tumbal. Sehingga mereka dengan mengorbankan Anda semua, mereka akan langgeng dan mereka akan mendapatkan pangkat yang selama ini belum mereka dapatkan. Artinya mereka bisa berkuar-kuar. Ini anak buah saya sampai mati membela saya. Ini muhibin saya sampai tewas membela saya. Artinya mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa para budak-budaknya sangat luar biasa mengawal mereka. Bahkan para budak-budak tersebut sampai rela menyerahkan harta benda dan nyawa demi kemuliaan sang majikan. Dan hal itulah yang selama ini sering disebarluaskan, dan hal itu pula yang selama ini disalahpahami oleh segelintir orang, sehingga segelintir orang itu terbujuk dan terperdaya, kemudian ikut terperosok menjadi bagian dari budak atau menjadi bagian dari muhibin Ba'alwi.